Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillah, kita berdoa dulu nggih. Bismillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa jalani minal muslimin, amin. Bismillah. Khususan anak-anakku kelas 10, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillah. Khususan Daruhi Arwahi, guru-guru kita MANU Sidoarjo yang telah wafat. Semoga guru-guru kita yang telah wafat ini ilmunya bisa barokah ke kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Al-Fatihah. Ya, langsung saja. Oh ya, perkenalan dulu nih. Nama saya Akbar Satyatama Aji Putra SPD. Saya mengampu mata pelajaran SKI. Alamat rumah saya Bumi Intan Permai, Blok S nomor 10, Gebang, Sidoarjo. Saya lulusan YN Tulungagung tahun 2019. Saya kira itu aja perkenalannya, bisa dilanjutkan ke lain waktu. Masuk kepada materi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 1. Pertemuan pertama, kondisi Arab sebelum Islam. Ya, ini pertemuan pertama dengan tema kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nama Arab itu artinya sama dengan kata Araba dari bahasa Ibrani yang berarti gelap. Dia seasal dengan kata Abar yang berarti rohlah atau pengembara. Karena orang-orang dulu, orang Badui, suku Arab yang tertua dulu, suka berpindah-pindah tempat atau disebut dengan nomaden. Kata Arab itu berarti gurun pasir, karena tanah semenanjung itu sangat-sangat besar, terdiri atas gurun pasir, maka dinamakan dengan Arab. Karena seluruh dari pemerintahan Arab, Jazirah Arab itu kan banyak pasir-pasirnya. Ya, nama Arab semenanjung itu dinamakan Arab adalah karena sebagian tanahnya terdiri atas gurun dan kehidupan bangsanya adalah mengembara atau nomaden. Itu tadi yang saya jelaskan. Jazirah Arab adalah sebuah jazirah atau semenanjung besar. Itu perlu digarisbawahi, bisa ditulis di kertasnya masing-masing atau di buku SKI-nya masing-masing. Sebuah jazirah atau semenanjung besar di Asia Barat Daya pada persimpangan Afrika dan Asia. Perbatasan pesisir jazirah ini ialah di barat daya Laut Merah dan Teluk Aqobah, di tenggara Laut Arobah, dan di timur laut Teluk Oman dan Teluk Persia. Nah, ini saya berikan gambarannya. Ini negara Arab Saudi di sini besar ini. Kemudian kata jazirah itu mencangkup daerah Yaman juga, kemudian Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan lain sebagainya. Nah, ini jazirah Arab sampai ke bawah sini. Saya kasih kursor ini. Makanya kata Arab Saudi, jazirah Arab itu kan sangat-sangat besar, karena kata jazirah itu yang berarti gurun juga pasir yang sangat luas, makanya disebut dengan jazirah yang sangat luas sekali, pasir yang sangat luas sekali. Bahkan gunung-gunung di sana itu bukan gunung kayak di Indonesia ini. Di sana gunung-gunungnya bebatuan dan juga pasir-pasir, dan jarang juga di sana hujan, makanya disebut dengan jazirah Arab, tanah jazirah Arab. Lanjut. Jazirah Arab terdiri dari negara berikut. Ini Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Oman,
Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Irak, Suriah. Ini bisa kalian catat atau kalian screenshot aja, terserah. Letak Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia. Sebagian besar pokoknya terdiri padang pasir yang panas dan tandus, sangat-sangat panas sekali. Letaknya terutama di Mekah adalah sangat strategis dan merupakan persimpangan jalur perdagangan dari berbagai pusat-pusat dagang di utara, selatan, timur, dan barat. Letak Mekah itu sangat-sangat strategis sekali untuk jalur perdagangan. Pembagian bangsa Arab ini ada dua, ya, bisa dicatat. Para sejarawan membagi bangsa Arab ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama Arab Baidah, ini sudah lenyap sebelum Isa lahir. Bisa diketahui dari Al-Quran, contohnya kaum Ad dan juga kaum Samud, Iram dan sebagainya. Arab Badiyah, ini yang kedua, terdiri dari dua juga, yaitu Aribah, berdarah murni Arab sendiri, orang asli situ sendiri, orang lokal situ sendiri, orang Aribah, dan Musta'ribah, ini orang naturalisasi, orang yang nomaden berpindah-pindah, kemudian bermukim di situ, kemudian dinaturalisasikan menjadi kaum Aribah. Ini ada dua, yang pertama tadi kaum Arab Baidah, kemudian yang kedua kaum Arab Badiyah. Ya, itu bisa kalian catat. Sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Ini silakan buka LKS-nya, buka halaman 6. Ya. Sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi atau Tauhid. Langsung saya kasih kesimpulan, agama Samawi atau Tauhid itu adalah agama yang menyembah Allah, mempercayai adanya Allah, kemudian mengesahkan Allah juga. Itu agama Tauhid. Agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian turun lagi ke Ismail. Ya. Setelah itu, setelah berkembang agama tersebut, agama Tauhid setelah berkembang, datanglah pemimpin dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah salah satu orang yang berada di tanah Arab. Beliau itu juga adalah seorang penyembah berhala juga. Buka halaman 7. Masyarakat Arab menganggap bahwa salah seorang ulama besar dan wali yang disegani, yaitu Amr bin Luhai. Dia berada di Syam. Dia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar, karena menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang ke Mekah membawa patung Hubal, itu bertepatan di sisi Ka'bah, itu patung Hubal, dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Ya, itu nanti saya berikan gambaran atau gambar tentang patung Hubal dan lain sebagainya, berhala-berhala. Ya, setelah itu di halaman 6 yang B, yang kedua itu apa? Peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Ya, kepercayaan yang terdiri dari animisme dan dinamisme. Kepercayaan seperti menyembah berhala, menyembah hewan, menyembah pohon, menyembah gua, menyembah matahari, menyembah orang yang sudah meninggal atau nenek moyang yang sudah meninggal. Itu kepercayaan animisme dan dinamisme. Makanya peribadatan bangsa Arab sebelum Islam ini sangat-sangat jahiliyah, sangat ngeyelah orangnya. Dia mau diajak baik atau kebenaran itu sangat-sangat susah. Tapi ada segi baiknya juga, jangan dilihat dari segi negatifnya, segi positifnya juga ada juga. Nama-nama berhala yang disembah bangsa Arab, nah ini Hubal, tepatnya di sisi Ka'bah, Al-Aqqa, Al-Uzza, Manat, Suwa, ini nama-nama berhala.
disembah pada waktu masa jahiliyah. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya, ini Al-Uzza itu gambarnya, seperti patung manusia semuanya itu. Hubal juga orang duduk, orang bersila berkumpul. Kemudian Al-Lata itu gambar seperti orang berjenggot panjang gitu. Kemudian Manat. Ya, keempat ini seperti halnya gambar orang, ya memang kayak gambar orang karena menyembah itu tadi animisme dan dinamisme, menyembah nenek moyang. Ya, makanya nenek moyang dulu kan digambarkan seperti manusia, makanya digambarkan dibentuklah patung atau berhala ini, Al-Uzza, Hubal, Al-Lata, Manat. Lanjut pada slide berikutnya, bentuk peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, ini menyembah berhala, sangat banyak sekali berhala. Itu bisa dicari berapa berhala dulu pada waktu di Mekah, itu bisa dicari di internet, ada berapa, itu tugas buat kalian, ada berapa. Kemudian menyembah malaikat juga, menyembah jin dan roh, menyembah binatang. Nah, ini peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, masuk kepada subbab kedua, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam atau masyarakat Arab sebelum adanya Islam masuk. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Ya, memang betul, bagian tengah Jazirah Arab terdiri tanah pegunungan yang tandus sekali. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencarian adalah peternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Ya, kalau di bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu adalah keadaan sosial masyarakat Quraisy atau bangsa Arab sebelum Islam masuk. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Hador, itu garis bawahi. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Itu keadaan sosialnya. Ini lanjutannya, keadaan sosialnya di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu Pasar Ukas yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut dengan syekh atau amir yang menguasai persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertemuan tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kaumnya atau kabilahnya. Bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ini tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Nah, ini dari segi positifnya bangsa Arab ini, orangnya itu pemberani dalam membela pendiriannya itu. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya, tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Makanya kalau ada kita ke Arab lah gitu, maka kalau ada orang Arab, pasti orang Arab itu mempersilahkan orang yang baru datang, menghormatinya dan memuliakannya. Ya, kemudian itu tahu sendiri, moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut dengan kaum jahiliyah yang bodoh. Nah, ini saya tidak setuju dengan kata-kata ini, jahiliyah yang bodoh. Ya, kalau orang zaman dahulu, zaman orang Arab dulu, jahiliyah ya, orang-orang bodoh. Ya, bukan bodoh, orang yang kalau saya bilang itu orang yang kolot, susah untuk diajak kebenaran. Ya, jangan kata-kata bodoh lah.
Kemudian berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Ini kalau bangsa Arab dulu sana suka meminum minuman keras, suka berjudi. Kemudian bahkan tak jarang mereka merampok juga, sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku atau kabilah-kabilah yang lainnya. Lebih buruk lagi moralnya adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyesatkan orang. Ya, makanya kalau orang dulu itu kan punya bayi perempuan itu dianggap hina, terhina, memang dianggap hina karena bayi perempuan itu tidak bisa berperang, tidak bisa mengatur dan lain sebagainya. Makanya kalau orang Arab dulu lebih baik mempunyai anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, ini keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam masuk itu kayak gini, masa jahiliyah. Orang-orangnya sangat keji juga. Makanya ada kata-kata tadi, makanya jahiliyah adalah bodoh, zaman yang bodoh. Itu suku yang sangat kecil itu di bawah sendiri itu yang saya kasih merah itu suku Bani Tamim dan suku Bani Asad ya. Tuh. Ini dalam bidang bahasa juga penyair-penyair sangat dihormati. Tiap tahun ada deklarasi di mana letaknya, di pasar Ukos. Nah, selain di Ukos masih ada pasar jadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu pasar Madinah dan Zulmajas. Salah satu dari perguruan pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina ataupun sebaliknya menghinakan seorang yang tadinya terhormat. Ini salah satu alat publistik atau publikasi orang menyebarluaskan seperti kayak penyair, berpitato dan lain-lain sebagainya, yaitu yang disebut dengan nama kitabah. Ini. Nah, kemudian salah satu kezaliman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis, suka mengadakan majelis, kemudian bertanding pidato, tukar menukar berita dan lain sebagainya, seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagai sebagian dari nadwah mereka. Nah, ini menurut Ahmad Amin mendefinisikan tentang kata-kata Arab jahiliyah itu seperti apa, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Itu di garis bawah sama tulis, membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahil yang berarti bodoh ya. Nah, ini menurut Ahmad Amin bahwa yang Akbar katakan itu jahiliyah itu bukanlah bodoh, karena jahiliyah itu adalah orang yang membangkang, sulit untuk diajak kebenaran. Itu jahiliyah, masa jahiliyah nggih. Nah, ini sistem pemerintahnya ada beberapa kabilah yang pernah menguasai Arab atau kaum yang menguasai Ka'bah. Yang pertama Amalikoh, Jurhum, Husa'ah, dan terakhir Quraisy. Ya, di bawah kepemimpinannya Husai yang merebut kembali kekuasaan Arab dari tangan Husa'ah. Dulu dipimpin pertama Amalikoh, kemudian Jurhum, kemudian Husa'ah. Ini agak lama sedikit. Kemudian datanglah kaum Quraisy yang dipimpin oleh Husai. Kemudian ini sangat-sangat mencolok kaum Quraisy ini yang dipimpin oleh Husai itu melakukan penataan di berbagai bidang. Itu seperti membentuk departemen Darun Nadwah, Rifaqah, Syihayah, dan Hijabah. Ini ada 4 ini bisa kalian catat. Nah, sistem pemerintahannya menjelang Islam datang setelah kaum Quraisy itu menduduki Jazirah Arab, datanglah
Abdul Muthalib yang menjadi penguasa pemerintahan Arab itu. Ia melakukan pendekatan menurunkan Bani Quraisy dan membangun sistem pemerintahan oligarki atau pemerintahan bersama, dan kaum Quraisy itu kalah. Nah, ini tugas kabilah Quraisy yaitu Al-Hijabah. Al-Hijabah apa? Sudah dibaca belum? Nah, guysnya, kalau belum kita buka sama-sama. Buka halaman 9. Tugas kabilah Quraisy yaitu yang pertama Al-Hijabah. Al-Hijabah yaitu bertugas mengurusi Ka'bah seperti menjaga, membuka, menutup serta menjaga keamanan dan ketertiban Ka'bah. Ini digarisbawahi 4 itu. Kemudian Dar'at Dakwah merupakan suatu majelis masyarakat yang bertugas mengurusi masalah perundang-undangan, bidang politik, sosial, dan budaya. Kemudian Diyat merupakan suatu majelis yang mengurusi masalah pengadilan baik pidana maupun perdata. Al-Khi'atoh merupakan majelis yang menguasai angkatan perang Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata yang terdiri atas pasukan perang dan penjaga keamanan. Ya, itu. Terima kasih yang sudah melihat, yang sudah membaca, yang sudah mendengarkan. Alhamdulillah, di akhir pembelajaran hari ini semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Perlu diperhatikan juga, tolong dibaca. Setelah kita belajar tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, dimohon untuk membuka e-learningnya lagi dan klik penilaian pengetahuan. Klik buka e-learning, klik penilaian pengetahuan. Di situ ada soal-soal mengenai pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker dan hand sanitizer nggih. Sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Kita bertemu minggu depan lagi. Kita masih belajar tentang bangsa Arab juga pada masa jahiliyah sebelum Islam masuk ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.